Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membagikan beberapa tips mengenai penggunaan Microsoft Excel untuk pemula ya. Oke, langsung saja kita ke tips pertama. Kita akan membuat penomoran otomatis. Penomoran otomatis, oke. Yang pertama, kita buka dulu, kita ketik dulu angka 1 di sini. Sebentar. Angka 1, kemudian di bawahnya angka 2. Kemudian pada bagian field handle-nya kita tarik saja, kita blok dulu seperti ini, kemudian kita tarik bagian field handle-nya ke bawah, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan nomor secara urut seperti itu. Ini untuk tips yang pertama ya. Kemudian untuk tips berikutnya kita masuk ke menu ganjil genap, mengetikkan ganjil genap ya. Oke, yang pertama untuk mengetikkan angka ganjil, kita ketikkan angka ganjil di baris pertama, itu kolom F dan baris 3, angka 1, kemudian di bawahnya kita ketikkan angka 3. Sama seperti penomoran otomatis, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tarik bagian field handle-nya ke bawah, seperti ini. Maka keluarlah nomor-nomor dengan bilangan ganjil. Kemudian untuk penomoran genap hampir sama, cuma yang kita masukkan di sini kita angka genap ya. Pertama yaitu angka 2 di sini, kemudian di bawahnya angka 4. Kemudian kita blok. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik bagian field handle-nya supaya maaf sebentar ya. Kita ulangi. Ketika angka 2 di sini, angka 4. Kemudian kita blok. Tarik bagian field handle-nya ke bawah, maka akan muncul penomoran secara genap secara otomatis. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian untuk ke menu selanjutnya yaitu mengubah huruf ya. Pertama kita akan merubah huruf dari huruf normal seperti ini ke huruf besar semuanya. Maka kita menggunakan rumus sama dengan proper, kemudian ketikkan bagian mana yang akan diubah, kemudian enter. Oh, sebentar. Bukan proper, tapi ke upper ya. Maaf. Nah, untuk upper, dia akan merubah dari huruf kecil ke huruf besar. Kemudian untuk merubah semua teks di bagian bawah, kita tinggal tarik bagian field handle-nya seperti ini. Nah, maka semuanya akan otomatis berubah. Kemudian untuk berubah menjadi huruf kecil, kita akan coba ubah ke menu lower. Maka dia akan coba kita tekan enter. Nah, maka dia akan berubah menjadi huruf kecil semua. Sama seperti untuk mengubah bagian upper, maka kita akan tarik field handle seperti ini. Nah, maka dia akan otomatis berubah. Kemudian ke tips berikutnya, kita akan merubah bentar. Ini aku hapus dulu ya. Kosongkan dulu. Nah, seperti ini. Sini kan kita punya data, ada nama, ada kelas, ada jurusan, sama nomor identitas. Nah,
Nah, di sini kan kita datanya masih tercampur kan untuk semuanya. Nanti kita akan memisahkan masing-masing data sesuai dengan kolom-kolomnya. Seperti itu. Oke. Pertama kita blok dulu bagian sini. Kemudian kita masuk ke menu data. Masuk ke tag to column. Pastikan ini delimited ya. Kemudian kita tekan next. Kita hilangkan cak pada bagian tab, kita ubah ke bagian koma karena di sini kita menggunakan pembatas berupa koma ya. Kemudian kita tekan next. Nah, untuk bagian sini kita ubah nih. Kita blok bagian yang akan diisi mana aja nih. Dari nama, kelas, jurusan, dan name. Oke, kita pilih, kemudian kita tekan finish. Oke. Nah, maka semua data yang di sini secara otomatis masuk ke bagian kolomnya masing-masing, seperti itu. Coba kita pastikan lagi. Untuk nama Wigi Apriyadi, Nur Hasanah, dan Nur Hayati sudah masuk sesuai kan. Kemudian untuk kelas MAHUDK sudah sesuai. Kemudian untuk jurusan Manajemen Hukum Kedokteran sudah selesai. Kemudian untuk nomor identitas mahasiswa juga sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita masuk ke tips yang berikutnya, yaitu tips untuk menghilangkan baris ya. Atau kita nanti menggunakan menu go to special. Caranya kita blok semuanya, kemudian kita tekan F5 ke menu spesial. Karena kita akan menandai baris yang kosong, kita pilih blanks, kemudian tekan OK. Maka semua data yang masih kosong akan tertandai. Kemudian untuk menghapusnya, kita tinggal tekan klik kanan dan delete. Oke. Maka semua data yang belum terisi akan otomatis hilang gitu. Atau mungkin kita jika ingin mengisinya dengan data yang lain, kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sini kita karena ini kan masih tertanda ini, kita ketikkan saja data kosong, kemudian tekan Ctrl lalu Enter, maka semua data kosong akan terisi seperti itu. Kemudian masuk ke tips yang berikutnya, yaitu auto sum. Nah, di sini kan untuk menu jumlah kita masih kosong nih. Sebentar. Nah, di sini kita menu jumlah kita masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, kita menggunakan tabulasi HLT sama dengan tekan Enter, maka otomatis nilainya akan terisi 31.000 gitu. Oh ya, untuk menu ALT sama dengan itu untuk mencari nilai sum ya. Nah, ini dibanyakan masih kosong nih. Bagaimana cara mengisi yang bawahnya? Sama. Kita tinggal tarik bagian handle field-nya. Kita tarik ke bawah nih. Kita sebentar. Kita drag. Tarik set, maka akan otomatis terisi. Seperti itu. Untuk memastikan kita coba hapus bagian header data ya. Kita kosongkan, maka dia akan berubah. Nah, itu kan jadi 26.000. Seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai ini, kita juga bisa menggunakan menu yang sama. Nah, seperti itu. Enter. Maka total semua jumlahnya adalah 152.000. Oke, kita masuk ke tips yang berikutnya, yaitu mencari nilai tertinggi, terendah, dan nilai rata-rata. Untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan menu sama dengan
max, kemudian kita masukkan data-data ini, maka kemudian kita tekan enter, maka akan muncul yang tertinggi yaitu 80 dari nilai agamanya. Kemudian untuk memunculkan data di bawahnya, kita tinggal tarik bagian field handle-nya ke bawah seperti ini. Nah, maka secara otomatis dia akan mencari nilai tertinggi dari semua mata kuliah yang ada di sini. Kemudian untuk mencari nilai terendah, hampir sama, kita coba menggunakan menu min. Sama dengan min, kemudian kita blok bagian mata kuliahnya, kemudian kita tekan enter, maka akan muncul nilai terendah yaitu 76 dari semua mata pelajaran yang kita ambil. Kemudian untuk memasukkan nilai di bawahnya sama, kita tinggal menarik bagian field handle-nya seperti ini. Nah, akan otomatis muncul datanya. Kemudian untuk mencari rata-rata pun sama dengan kita menggunakan menu average, kita blok bagian mata kuliahnya, kemudian kita tekan enter, maka nilai rata-ratanya adalah 77,5. Untuk memasukkan nilai di bawahnya sama, kita tinggal menarik bagian field handle-nya seperti ini. Nah, maka muncullah nilai rata-rata dari semua mata pelajaran yang kita ambil gitu. Kemudian masuk ke menu trims. Di sini kita merapikan data-data ini. Ini kan spasinya masih berantakan nih, belum rapi. Kita akan mencoba untuk merapikannya. Di sini kita tinggal memasukkan menu sama dengan trim, kemudian kita masukkan kolom nulisnya, kemudian tekan enter, set, ya, maka akan rapi secara otomatis dari yang awalnya spasinya berantakan seperti ini, di sini menjadi rapi itu. Sama, yang bawah juga seperti itu. Tarik ke bawah, set, ya bisa. Semuanya otomatis menjadi rapi. Masuk ke menu selanjutnya. Di sini kita akan menyatukan data-data yang terbaik dalam sebuah kolom menjadi satu data full. Yang jika sebelumnya kita pernah membuat tips memisahkan data menjadi beberapa kolom, di sini seperti ini. Nah, di tips yang ini kita akan menyatukan data dari beberapa kolom menjadi satu data full. Nah, di sini kita akan menggunakan menu sama dengan concatenate. Kemudian kita pilih datanya, pilih titik koma, pilih titik koma, pilih titik koma, pilih titik koma, kita tekan enter seperti itu. Kemudian untuk dari bawahnya pun sama, kita tinggal menarik ini handle fieldnya ke bawah, set. Nah, maka terdata secara otomatis. Tapi di sini kita punya masalah nih. Apa masalahnya? Di sini data-datanya kita masih berantakan nih, masih belum ada jaraknya. Nah, maka di menu ini kita akan menambahkan tanda petik 2 seperti ini, spasi petik 2 titik koma. Di sini pun sama, petik 2 spasi titik 2 petik koma. Nah, enter. Nah, maka di sini datanya akan menjadi lebih rapi tuh. Sudah ada jaraknya. Kita tinggal tarik bagian ini ke bawah, set. Nah, maka secara otomatis mempunyai jarak. Menu ranking. Oke. Tips selanjutnya kita masuk ke tips untuk menentukan ranking dari masing-masing siswa. Kita di sini menggunakan menu rank sama dengan rank. Kita pilih kolomnya, kolom I7. Untuk kita menggunakannya untuk menentukan ranking menggunakan rata-rata ya. Sini 7 titik koma, kemudian pilih lagi kolom 7 titik 2 sampai dengan kolom 13. Kita kunci F4, kemudian titik koma, kita menggunakan multi-scaling untuk menentukan dari nilai 0.
Oke, saya tekan enter. Nah, maka untuk siswa yang bernama Ahmad, dia adalah peringkat 5 dari 7 siswa di kelas ini. Kemudian untuk mencari ranking siswa yang lain, kita tinggal tarik bagian handle field-nya ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini data rankingnya masih acak, masih berantakan, belum berurutan, maka akan kita coba urutkan dengan cara sebagai berikut. Sebentar, ini kan untuk peringkat 1 kan ada di Megi, untuk peringkat terakhir ada di Harry. Coba kita urutkan menggunakan menu ini, short. Caranya kita blok dulu nih dari kolom nama sampai kolom ranking, kemudian kita ambil pilihan short, custom short, kemudian di bagian sort by kita pilih menu ranking, kemudian kita tekan OK. Maka secara otomatis data akan ditambahkan dari ranking pertama hingga ranking terakhir, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja tips-tips yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu Anda semua yang sedang belajar Microsoft Excel. Karena saya sendiri pun di sini saya sedang belajar ya. Jadi mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.